Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak terjadi gempa hari ini ya. Kemarin ya, 2 hari lalu kayaknya bukan. Iya. Lah, jauh Nah, jauh. Sebelum kita membahas proyek, teman-teman udah tahu ya, untuk UAS yang harus dikerjakan adalah LPJ ya. Nanti kita akan bahas LPJ-nya, cara penyusunannya seperti apa. Lalu LPJ itu kan hubungannya sama proposal di awal ya. Kalau misalnya proposal, realisasi dari proposal itu tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya realisasinya sesuai dengan yang direncanakan, berarti itu berhasil kan, termasuk di dalamnya target, dan jika pun ada perubahan tidak sebesar yang tidak diharapkan gitu. Nah itu saya. Halo Nay. Nay. Saha Nay teh ieu? Dipanggil malah diem. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Dari bapaknya ada contoh LPJ? Ada. Nanti kita ada di materi ke 12, 13, 14 pembuatan LPJ. Karena kalau misalnya sekarang teman-teman fokus sama persiapan itu dulu aja. Oke, kita langsung aplikasikan dengan materi yang kita punya ya. Hari ini kita akan membahas, project dengan materi yang akan dibahas. Kita ngobrolin publikasi. Coba ada yang bisa baca? Sok baca. Publikasi dan promosi dalam penyelenggaraan event adalah kegiatan yang paling penting. Dengan adanya promosi yang direncanakan dengan baik, tujuan untuk menarik minat calon peserta dan mendatangkan pengunjung atau pembeli yang sesuai dapat dipenuhi. Oke, kira-kira kalau misalnya kita aplikasikan dengan project kita nih di bulan Januari ya, di bulan Januari sekitar tanggal 4, kira-kira bentuk-bentuk seperti apa yang masih dalam tahap rencana, sudah dilaksanakan, dan kalau misalnya sudah dilaksanakan, tantangannya apa aja? Silakan. Udah dilaksanain sejauh ini itu kan apa sih posting konten itu udah dilaksanain terus kalau sejauh ini dari bisnis kalau kadang seperti kalau isi konten itu apa sama kebagi-bagi sama kan anak kita itu kan ada yang dari company juga diambil orang company juga kadang suka nggak ngerti gitu apa yang Product knowledge-nya belum nyampe ya. Oke. Lalu berbicara promosi dan publikasi itu kan kita harus punya strategi ya. Kira-kira kalau tadi kan yang sudah dijalankan dan hambatan, kira-kira yang perlu teman-teman jalankan setelah mendapat beberapa tantangan saat sudah menjalankan, kira-kira apa? Yang belum nih, yang belum dijalankan, tapi udah ada rencananya dalam promosi. kalau promosi itu tuh katalog itu Katalog, buku panduan.
dari buka jasa di katalog. Foto katalog. Foto katalog gimana maksudnya? Jadi jadi kayak buka apa sih bukan Paid promote. Kenapa belum? tadinya tuh mau ngadain tempat itu tuh jarang nambahin banyak cuman itu juga mungkin si pemasukannya tahu kecil. Pemasukannya terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Karena kan kayak belum juga sih belum ngobrol banyak. Hmm. Tapi 15.000 kecil tuh kecil kontribusi untuk nambahin pemasukan atau kecil untuk seharga 15.000 gitu ke pemasukan. Terus kalau misalnya mau cari yang gede bisa emang. Ya nggak ada yang mau. Ya kalian juga nggak usah banyak gengsi ya. Terus sekarang lebih baik kecil tapi banyak daripada gede nggak ada sama sekali. Sekarang dibikin aja paid promote. Ini kan di kampus ini kan banyak yang punya usaha keripik, usaha naon gitu kan. Atau ya ada yang baru. Apa sih? Saya patokannya Anda soalnya. Anda soalnya waktu itu. Ya, maksudnya kan seperti ini ya. Kalau prinsipnya mau gede, pasti effortnya pun lebih besar. Tapi kalau misalnya mau kecil, apa sih? Emang getar ya di atas ya. Tapi enggak, bukan getar gempa ini. Saya handphone udah disaku, jadi nggak usah mundur dulu. Gitu. Ya teman-teman, jadi akan lebih baik kalau misalnya ada berbicara dana dulu ya. Dana kecil kita bisa menyesuaikan gitu. Tapi mengharapkan sesuatu yang besar, tapi nggak ada yang bisa disesuaikan, malah menggagalkan gitu. Saya sih melihatnya seperti itu ya. Dibikin aja panitia misalnya ada 27 gitu katakan. Dihitung tuh, ini kita bicara Instagram doang ya. Dihitung tuh jumlah followersnya berapa, ditotalin. Misalnya ada katakan 100.000 lah gitu. Paid promote-nya udah masifkan aja paid promote kepada 100.000 followers gitu. Dibikin murah aja, dibikin murah satu kali up konten untuk 3 hari gitu misalnya ya. Untuk 3 hari 10.000, banyakin aja nggak apa-apa. Sekarang kalau misalnya pengen berharap langsung yang gede tapi nggak ada kan nggak ada yang bisa disesuaikan. Kalau misalnya dananya lebih kecil dari target, tinggal penyesuaian gitu saat eksekusi. Tapi kalau misalnya dananya nggak ada sama sekali, acaranya digagalkan gitu. Saya sih melihatnya kayak gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Bentar, paid promote tuh kalian yang paid promote atau buka open paid promote? Jadi misalnya saya, misalnya Arfan nih punya jualan, apa kok ikan? Keripik. Yang ikan tuh siapa sih? Bukan yang mana ya Pak? Yang ikan goldfin ya?
Pick ya. Ya misalnya punya Kiripik nih Arfan nih. Ya punya produk jualan. Misalnya ya, terus Arfan paid promote 10.000 gitu ya, 10.000. Nanti kalau misalnya itu berhasil, Arfan pun akan paid promote lagi gitu. Jangan lihat dari itunya dulu, jalanin dulu aja. Jangan, makanya saya udah pernah bilang jangan sok keren gitu. Maksudnya sok keren teh nggak mau posting, nggak mau apa ya, itu juga untuk kalian gitu. Karena kalian konsekuensinya di bidang komunikasi itu akan seperti itu gitu. Jangan 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 merasa saya ini mah tidak sesuai dengan tema yang saya eh, bangun gitu di sosial media gitu kan, akhirnya saya nggak mau ngebantuin, ya terserah itu mah. Cuman ya nanti akan hilang poin belajarnya kalian gitu. Coba kita langsung masuk langkah-langkah ini deh, mengidentifikasi pendengar dan sasaran. Oke, udah tahu ya kita akan ngejarnya ke siapa. Coba teman-teman aplikasikan identifikasi pasar kita seperti apa. Kita berbicara dua event yang berbeda ya. Ada satu lomba, ada satu pameran. Kita ngomongin lomba dulu. Identifikasikan sasaran kita. Kita mau ke siapa? Mencoba berpikirnya teratur ya. Kita mau menghasilkan sesuatu aja, tapi setelah dilihat belum ada yang contoh terus tapi masih contoh aja, atau itu kan buka buat umum juga gitu. Terus juga kebanyakan yang nanya juga kalau yang lulus gimana, yang udah itu gimana boleh ikut ya gitu. Jadi kita dibukannya juga lebih luas lagi. Oke, itu kan udah langsung targeting ya. Maksudnya tuh mengidentifikasi sasaran itu disegmentasikan dulu. Nih, masuknya mahasiswa, masuknya siswa sekolah, masuknya alumni atau masuknya umum gitu kan. Yang awalnya kita pengen internal saja, terus ada banyak request akhirnya dibuka untuk umum juga. Nggak tahu itu apakah jadinya seluruh Indonesia atau regional Jawa Barat ya. Nah, nanti kalian tentukan. Sekarang plus minus. Plus minus, maksudnya plus minus itu saat kita membuka atau menargetkan pasar kita semakin luas, menurut kalian apakah semakin banyak atau seperti apa? Kalau dari kemungkinannya gitu ya, kalau kemungkinan pendaftar itu pasti lebih banyak. Nah, pasti hambatan itu kalau misalnya kebanyakan dari luar daerah itu kan nggak mungkin masuk datang ke sini. Kalau Oke. Ini kita berbicara lomba foto dulu ya, bukan pameran ya. banyak nggak bisa datang masuk gitu. Kalau misalnya kita si pesertanya banyak yang dari luar Jawa Barat. Menurut saya masih, saya tetap berdiri pada pikiran yang diaplikasikan pada kampus ini ya. Jadi kuliah juga kan ternyata nggak harus datang gitu kan. Walaupun poin belajarnya yang datang akan lebih daripada yang nggak datang gitu kan. Begitupun berbicara hadir tidak perlu hadir saat itu, bisa hadir dengan cara menonton rekaman seperti itu. Makanya ini pun jangan sampai kalian tuh terkurung pada lomba harus datang, ya nggak akan ada yang datang atau sekarang lomba debatnya, saya kemarin ngedampingin yang lomba debat. Lomba debatnya di Jakarta. Apakah kita harus berangkat ke Jakarta? Enggak, seluruh Indonesia itu nasional. Dibuat rekamannya dulu, nanti saringan. Saat sudah lolos tahap berapa, hanya finalnya aja yang tatap muka gitu. Sekarang kan zamannya udah seperti ini ya, dengan dipaksa melek teknologi gara-gara pandemik ini, akhirnya kan semua saya lihat jadi memudahkan gitu. Jangkauan kita pun yang awalnya lomba harus datang, nggak harus datang juga gitu ternyata. Saat pemberian pemberian hadiah atau seperti apa juga kan bisa diapresiasi secara secara daring gitu, nggak secara harus tatap muka gitu. Ya alangkah baiknya tatap muka, tapi tetap kan masih membuka kesempatan itu. Jadi jangan sampai kalian tuh berseberangan bahwa pengennya luas, tapi pengen yang cuman bisa hadir gitu.
Kalau misalnya pengen yang hanya bisa hadir ya udah aja internal aja kalau seperti itu. Udah jelas-jelas gitu. Balik lagi ke pertanyaan saya. Teman-teman udah sempat ngobrol atau bikin mini riset nggak? Kalau kalau pesertanya spesifik, keinginan untuk bergabungnya apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Sekarang, sekolah deh ya, sekolah. Kampus deh, kampus punya target pasarnya itu yang sifatnya mirip. Coba bandingkan kampus UPH. Kalian tahu UPH? UPH itu kan Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan. Kampus itu tuh kan terkenal dengan kemahalannya, Sampai ada yang bilang UPH itu uang papa habis gitu kan. Nah, maksudnya adalah saat orang-orang masuk UPH, mereka itu udah tahu di dalamnya orang-orang kaya semua. Teman-teman juga kan udah bisa kalau misalnya udah pernah datang ke sekolah atau misalnya ke kampus, teman-teman akan bisa melihat kalau misalnya dianalisis ya, sifat orang-orang di kampus tersebut itu seperti apa. Dari latar belakang ekonominya, dari geografis, terus banyaknya cewek atau cowok gitu kan. Nah, teman-teman, maksudnya yang besar atau misalnya yang lembaga formal pun memberikan menargetkan pasarnya itu sespesifik itu. Saya udah pernah cerita belum saya bikin TikTok saya tuh penasaran ngebaca algoritmanya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya saya bikin pada saat itu ya, saat awal-awal pandemi itu kan TikTok tuh naik karena tidak hanya konten hiburan tapi ada edukasinya. Saya cobain nyemplung tuh konten tentang bahasa Inggris katakan, konten tentang bahasa Inggris. Tapi ternyata yang konten bahasa Inggris itu nggak saya doang, dan bahkan dari orang luar negeri sekalipun konten bahasa Inggris yang orang-orang Indonesia lebih tertarik ke situ. Saat saya bikin konten tentang Vietnam, yang kalian itu nggak kepikiran, nggak ada ketertarikannya sama sekali sama Vietnam, tapi saya berani beda dan menjadi satu-satunya, mungkin ya, bukan satu-satunya, mungkin menjadi salah satu di antara sedikit. Kalau misalnya saya konten bahasa Inggris, akan ada jutaan guru bahasa Inggris yang menjadi saingan saya. Tapi kalau misalnya saya konten Vietnam, siapa sih yang suka Vietnam? Tapi ternyata surprisingly karena sedikit yang menyediakan konten itu yang ramai. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya bikin sesuatu, saya pernah kan ada yang bilang ke saya, kita promosi digedein tulisannya hadiahnya 3 juta. Lawan kita hadiahnya puluhan juta. Ya pasti orang-orang pada masuk ke situ. Ya berarti kita salah sasaran. Maksudnya salah sasaran, channeling kita harus tepat juga. Sekarang kalau misalnya yang ke sana, misalnya yang hadiahnya puluhan juta, kita analisis dulu mereka targetingnya ke siapa. Nah, kita harus punya targeting yang berbeda. Jangan sampai kita melawan monster istilahnya mah. Gitu. Kalau misalnya kita melawan monster, kita juga harus jadi monster gitu. Berani nggak kalian kalau misalnya di awal bilang hadiah total 20 juta gitu misalnya. Ya tapi harus tanggung jawab dengan itu. Pendaftar akan lebih banyak. Pendaftar akan lebih banyak karena lihat hadiahnya 20 juta. Sekarang saya secara masyarakat umum dari hadiah aja udah jelas kan ngelihatnya yang 20 juta yang akan lebih menarik gitu kan. Gitu. Merancang pesan tadi Siva ya yang ngomongin tentang promosinya tuh bingung mau gimana gitu dirancangnya kan. Kira-kira kalau pesan yang menarik itu seperti apa? Pesan yang menarik biar orang-orang tahu nih. Dari segi gaya bahasa. Kira-kira yang lagi trending sekarang gaya bahasa apa? Kalau orang baca, kalau si bahasa kalau kamu suka harus baca gitu. Jadi Oke, oke.
sambil dibahas langsung ke nomor 4 nih ya, melihat saluran komunikasinya ya. Kira-kira kalian udah jalan di mana aja? Instagram. Sekarang yang saya lihat ya, halaman pertamanya tuh kan full text. Kira-kira kalian akan baca nggak kalau full text? Jangan bilang baca deh, tertarik dulu nggak? Jangan karena kalian memang harus ini ya. Kadang-kadang kita harus menempatkan diri sebagai eksternal gitu, bukan orang yang terlibat di dalam. Tanya aja sama temen tetangga deh gitu kalau misalnya. Liatin konten kalian menarik atau enggak gitu. Dengan orang yang nggak tahu ya, jangan orang yang terkait juga. Kalau misalnya itu memang udah tidak tertarik, ya itulah yang terjadi di pasar gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya kalian bikin, saya bikin ini kemarin-kemarin ya. Di Osbert saya bikin cuman satu kali ini ya, satu kali movement, tapi menarik sampai 8 orang baru. 8 orang baru. Saya itu melakukan itu udah terprogram sekitar setiap 2 bulan. Dan saya tuh bukan orang yang punya followers banyak. Twitter, saya ngomongin Twitter. Entah kalian masih main Twitter atau enggak, tapi ada, pernah lu denger Manifest? Tahu? Cari yang terkait di situ. Misalnya, kita identifikasi nih, kegiatan kita tuh apa? Lomba. Kan Twitter tuh kalau misalnya, entah kalian sadar atau enggak ya, Twitter itu banyak orang-orang pencari giveaway. Saya bikin giveaway dengan modal 50.000, ngangkat followers 1.000. Itu followers aktif gitu ya. Saya cuma bilang pada saat itu 50.000 GoPay buat yang follow akun ini. Jangan sampai 50.000 deh, saya pernah ngasih chat time gitu ya untuk yang orang Bandung asal follow ini. Naiknya lumayan gitu. Sama pada saat kemarin saya tuh ngomong di Manifest apa ya. Saya tuh cuma bilang kalian gabung aja kegiatan di Osber Club hari Minggu malam pada saat itu. Bentar saya sambil cari ya. Nih, saya tuh nge-reply college Manifest. Udah pasti itu kan pasarnya pasar saya ya di kampus. Mereka tuh nulis, guys, tolong saranin English course online dong. Berbayar juga nggak apa-apa banget. Segala macam. Terus saya bilang ikutan. Bukan saya yang bilang ya. Member saya. Kalau misalnya saya, ntar saya ketahuan saya yang ini. Saya yang punya gitu kan. Ikutan Osbert Mobile Mingle kuy. Tiap malam minggu jam 8 lewat Zoom. Bareng anak Thailand, Vietnam, anak Indo juga ada. Kalau mau langsung follow. Tag kontaknya. Itu hari tanggal 25. 25 teh hari 25 hari Jumat, hari Minggunya tanggal 27 yang datang 8 orang baru. 8 orang baru. Twitter, makanya kembali teman-teman jangan terpatok pada semuanya di konten bentuknya bentuk Instagram gitu kan. Saya juga kan udah bilang ya, mading tuh banyak dan sampai sekarang tidak ada yang ngurus. Tempel setiap penjuru kampus dengan poster kita. Semakin banyak paparannya, semakin tersampaikan. Kalau misalnya ada yang protes gitu ya, ya tinggal turunin karena sampai sekarang saya nempel dari yang udah nggak berlaku pun masih ada gitu ternyata. Tempel aja, bahkan kalau misalnya kalian nggak bisa ngeprint di sini, bisa ngeprint di saya gitu kan. Jadi jangan, intinya adalah teman-teman jangan terpaku pada Instagram aja gitu kan, konten hanya Instagram gitu. Entah teman-teman udah nyobain promote atau belum gitu. Sedangkan promote itu lumayan gambling gitu. Maksudnya gambling tuh berbicara akun baru ya, akun baru itu kan pasti akan mencari, si Instagram itu akan berusaha memahami algoritmanya dulu gitu. Maksudnya algoritma itu adalah kalian tuh mau ngejarnya kemana? Mau ngejar ke education-nya kah? Mau ngejar ke lombanya kah?
kompetisi atau seperti apa gitu kan. Nah, ini yang agak bingung nih ya. Menentukan anggaran promosi total. Dianggarkan nggak? Anggaran promosi tidak dianggarkan. Ya gimana mau sampai? Maksudnya tetap harus bermodal dulu gitu di awal untuk eh, untuk bisa menyampaikan pesan gitu. Maksudnya di sini tuh em, bicara modal kan tidak selalunya dalam bentuk uang ya. Apakah modalnya mulai dari ilmu kalian gitu kan, minta bantuan dosen-dosen atau seperti apa, dan mulai dari diri kalian dulu sendiri gitu, promote dari situ atau minta bantuan temen atau kayak gimana, itu kan udah mulai bisa dilaksanakan juga gitu. Dari target berapa pendaftar? Target 20. Target 20 dengan biaya pendaftaran 48.000. Internet 38.000, katakan eksternal semua 50.000, 20, sejuta. Oke. Gitu sih. Ini juga metode-metodenya ya. Udah dibahas kan? Above the line, ATL, BTL. Udah pernah tahu ya? Udah pernah teman-teman tahu, mungkin tinggal dicari aja. Saya juga nggak tahu kenapa kemarin teman-teman akhirnya tidak jadi untuk pasang di sana gitu. Katanya nggak boleh ada sponsor. Sponsor yang mana sih? Misalnya sponsornya Osbert, emang ada lagi? Nggak usah disampaikan. Besok aja, nggak usah ditempel, nggak apa-apa. Tinggal kalian tempel di situ. Sekarang kan berbicara Osbert juga kan, saya berbicara atas nama Osbert ya, bukan atas nama pengajar. Itu kan gimana kalian? Nggak tahu ya siapa ya, Siva ya yang nego sama saya ya. Ya mau ditampilkan, mau nggak ditampilkan, returnnya itu kan buat kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah nggak bisa nempel karena nggak boleh ada sponsor, ya sok aja cabut sponsornya gitu. Dan itu tidak menghilangkan deal yang udah sifat saya dan saya bikin gitu. Sok aja jalan. Karena kalau misalnya ada di situ kan kita bisa sounding lebih banyak orang. Besok tahu kan ada kegiatan apa besok? Besok itu akan banyak orang ke sini. Kampus hiring. Besok akan banyak orang ke sini, akan banyak orang bisa lihat pesan itu. Kalau misalnya masalahnya adalah di dana, sebesar apa sih ngeprint banner? Saya juga tahu. Kalian tahu banner yang kemarin di sana yang hadir ya? Banner yang di depan yang ada foto sayanya itu. Tahu ngeprintnya jam berapa? Pagi. Jam 8. Jam 8. Jam 8, jam 9 beres, jam 9 ditempel. Karena desainnya pun didesainnya kapan? Hari sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih ada alasan nggak ada ini, besok tuh kampus akan rame. Itu adalah pesan yang cukup gitu untuk kalian. Silahkan dipikirkan ya. Saya tidak menyuruh, saya membebaskan kalian. Kalau dari komunitas itu, aku kan saat itu nggak boleh ada sponsor itu, kita kan anak ekonomi gitu, jadi harus ada dari hari itu kita apa sponsor kalau yang kalau yang kayak itu apa. Ya, silahkan diurus aja perizinannya. Kalian mau jual nama saya juga nggak apa-apa. Kenapa? Iya, diurus aja. Diurus aja. Nggak mungkin kalau misalnya kampus menghambat gitu. Kadang-kadang kita berbicara, kita merasa kampus
mempersulit itu sebenarnya ada yang kurang gitu, si perizinan atau misalnya administrasi kelengkapan. Karena saya juga kan ngurus ranger juga ya sama, Pak ini nggak keluar izinnya karena ini, ya tinggal dilengkapi gitu. Kalau misalnya kita udah mengajukan selengkap-lengkapnya, mau alasan apa lagi kampus nggak ngizinin gitu. Brosur. Saya nggak tahu teman-teman eh, tahu atau enggak ya, saya ngeprint brosur segede A4, A5, A6. A6 itu sebelum pandemik ya, A6 itu saya bikin brosur satu warna itu ya, satu warna 15.000, 1.000 lembar. 1.000 lembar dipercetakan. Pada saat itu percetakannya di Cimahi ya, sini juga akan sama sih, nggak akan jauh beda. Teman-teman tahu ini kan, kalau misalnya di stopan tiba-tiba ada yang ngebagiin brosur motor, cicilan motor, itu tuh 15.000 dapat 1.000 untuk segede segede A6 tuh, segede A6 gitu. Banner itu berapa ya kemarin ya? Banner segede gitu. Dan kalian kalau misalnya bikin nggak usah yang segede-gede gitu ya. Bisa katakan yang 2x2 atau 2x atau 1x3 gitu kan, ya diatur-atur aja. Dan kalau di Bandung printing itu kemarin tuh agak, di yang ini tuh agak mahal karena ngedadak dan pagi belum saatnya buka, diminta buka sama Pak Rizky. Di Bandung printing itu saya terakhir bikin 1x1 itu 15.000. Ya katakan sekarang udah naik 25.000 lah gitu. Jadi itu jadi ini ya, jadi gambaran lah untuk teman-teman. Saya juga nggak tahu nih Risol kemarin udah jualan lagi atau belum gitu kan, dari ininya. Besok nggak ada yang ngelarang kalian standby di sini. Ya nggak ngebuka stand dong, ya tawarin aja, ya tawarin aja. Kalau misalnya besok mau bawa rada banyak, bawa agak banyak gitu. Dan besok kampus dosen-dosen ada, dosen struktural ya, struktural itu Selasa, Rabu, Kamis akan ada. Syukur-syukur kalau misalnya Selasa, Rabu, Kamis kalian datang ke dosen-dosen dengan menu yang berbeda. Kalau misalnya datang dengan risol lagi, mereka akan nanggus kamari gitu kan. Tapi kalau misalnya datangnya beda gitu. Kemarin-kemarin tuh ada yang ngedanus apa ya, bala-bala. Bala-balanya juga ngegoreng di sini gitu. Tema ya? Bala-bala. Itu bala-bala. Kumaha. Kan? Iya. Nah, entah kalian kepikiran atau enggak, kenapa kalian nggak buka diskon khusus? Daftar hari ini biayanya hanya 20.000. Misalnya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bisa mancing. Hanya hari ini daftar biayanya 20.000, internal maupun eksternal. Mancing aja dulu. Jadi orang-orang yang belum atau misalnya masih dinanti-nanti akhirnya masuk ke situ juga. Jadi kita udah ngukur nih, oh ini seminggu segini dapat segini. Nanti kita buka lagi misalnya udah harga normal. Harga normal. Nanti bikin lagi khusus hari ini harga 22.500 gitu misalnya. Kayak gitu. Ini mah kalian juga udah inilah ya, udah paham. Sekarang kita bahas persiapan secara umum. Gimana nih? Kita bahas acara kemarin dulu deh. Acara kuliah umum. Entah kalian diwajibkan atau enggak ya, cuman ya ada beberapa dari kalian yang datang. Sin, silakan Sin, cerita Sin. Cindy yang banyak ditodong soalnya. Sama Pak Taufik. Jadi kalau dari bulan kemarin aku tahu itu sekitar tanggal 21 karena itu pengajuan proposal ke keuangan di tanggal gitu. Nah dari situ dari BDT sendiri nggak ada informasi apa-apa kan harus menunggu proposalan itu dulu. Terus di hari Selasa atau di hari Rabu itu dapat informasi lagi katanya jadi itu di ACC
ya, aku ngajak Siva sama Rian buat jadi panitia juga. Kebetulan Rian bagiannya di desain. Jadi yang ngedesain mulai dari pamflet yang diupload di Instagram itu, terus sama banner juga, itu Rian yang ngerjain. Terus menurut aku mulai dari segi persiapan itu kurang, karena contoh aja kayak banner akhirnya dicetak itu di pas hari pelaksanaan. Biasanya mah harusnya minimal H-2 atau H-1 lah paling itu sudah dicetak gitu. Terus dari kuota peserta sendiri kan Bu Dede bilang itu diwajibin buat anak Telkom. Tapi yang pertama kali di post itu langsung di Instagram, mintanya itu pun minta di jam 1, tapi akhirnya di post lebih dari jam 1 karena masih banyak revisi. Bahkan ketika udah di upload pun di Instagram ternyata ada revisi dari segi captionnya gitu Pak. Jadi kuota itu diminta sekitar 300 dan hanya 70 atau 80 orang itu yang open, tapi ternyata lebih kuotanya alhasil buka kelas ini juga BGM-nya harus 44 yang bisa di 25. Terus kalau memang dari awal diwajibin untuk anak Ikom sendiri, kenapa juga dibikin ke anak Ikom dulu gitu, kenapa langsung ke bagian eksternal lah. Langsung tuh banyak banget kemarin anak Ikom yang mainin ke aku, saya masih bisa nggak ya buat ikutan ini, buat bedanya, so aku bilangnya nanti kalau misalnya dapat perizinan dari BDPA dibuka lagi ya, kalau enggak mohon maaf karena takutnya nanti kuotanya lebih batas. Oke. Sebenarnya itu kemarin tuh berbicara kuliah umum kemarin tuh kan ya gimana ya? Pak Rizky itu kan yang pegang kuliah umum ini ya, mata kuliah public speaking ya. Dan memang dari semester sebelumnya tuh eh, Bu Detia udah pengen untuk ngadain kuliah umum gitu. Dan arahan dari Bu Wakil Rektor 1, sebisa mungkin setiap semester harus ada kuliah umum gitu. Dan kalau misalnya teman-teman sadar, dari semua prodi baru Ilkom yang bisa ngadain gitu. Karena kita juga udah banyak mikir gitu. Sebenarnya berbicara plus minusnya ya, plus minus kegiatan kemarin, prodi manajemen yang paling besar aja di sini belum ngadain gitu untuk kuliah umum gitu. Kuliah umum yang seperti kemarin ya, kita akhirnya bikin bikin offline dan akhirnya udah bikin ini juga, bikin yang secara online juga gitu kan. Ya harus banyak dimaklum karena kita bukan yang punya tempat pertama, bukan kita yang punya budget, tapi kita hanya pelaksana gitu. Dan berbicara prosedural ya kita juga deg-degan gitu sampai dosen-dosen mikir, wah apakah kita harus udunan untuk bayar narasumber gitu, karena H-1 itu baru H-1 pun sore gitu keluar dananya gitu. Bu Deti akhirnya udah dapat dananya, udah turun gitu kan. Nah intinya adalah teman-teman, mungkin kemarin-kemarin ada yang saya bilang, kalian kalau misalnya ngajuin ke kampus atas nama siapa yang nanya ya? Cindy apa Rizka ya? Rizka ya. Mau ngajuin ke kampus atas nama siapa? Atas nama Cindy kalau nggak salah dia bilang kayak gitu. Atas nama Cindy siapa kata saya tuh, kenapa ngajuin ke kampus? Atas nama Himanya belum ini kan. Kenapa kalian nggak tricky? Itu tuh sebenarnya saya ngetes kalian teh se persisten apa gitu untuk mencari gitu kan. Saya juga waktu nego sama Siva jangan kalah jangan kalah tinggi gitu. Maksudnya perusahaan mau support tapi minta segala macam, ya kalian pun harus bisa beli kepercayaan itu. Nah, sama di sini pun kalau misalnya kalian ngajuinnya sebagai Hima, walaupun Cindy yang ngajuin sebagai ketua Himanya, kan Himanya secara prosedural belum belum beres gitu kan, belum disahkan. Dan kita minta disahkan pun kampus kan pengennya harus harus semuanya udah ada dulu. Kalau misalnya kita nungguin prodi yang lain, iya kalau ada pergerakan dan kita nih jadi terhambat gitu kan. Nah kenapa kalian nggak cari cara gimana caranya untuk bisa didukung misalnya oleh kampus? Kenapa nggak mengajukannya atas nama prodi gitu? Bu Detia yang ngajuin, minta bantuan saya, ada surat pengantarnya. Kayak kemarin aja kuliah umum tapi bentuknya project. Kalau misalnya kemarin kan kuliah. Nah teman-teman ngobrol lagi sama Bu Detia, kalau misalnya ngobrol sama saya, ini kan mata kuliah yang project base gitu.
Kalau misalnya ini teman-teman berhasil, ada yang namanya Inaba Expo. Beberapa tahun-tahun sebelum pandemi gitu ya, ada Inaba Expo tuh kayak acara acara bazarnya Inaba lah istilahnya mah, ada bazar, ada musik, ada segala macam, bahkan ada job fair di situ gitu kan. Nah, LPPM Pak Iqbal pun udah bilang ke saya, kalau misalnya ini bagus konsepnya di kelas manajemen event, ke depannya Inaba Expo itu akan dipegang sama Ilkom gitu. Nah, jadi teman-teman punya gambling nih. Kalau misalnya teman-teman bisa ngejalanin ini, mungkin adik kelas kalian yang akan pegang Inaba Expo atau kalian yang tidak lulus mata kuliah ini. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Iya. Proposalnya tapi atas nama Prodi. Prodi yang ngajuin. Nah, kalian kontakkan lagi sama Bu Detia kira-kira apa yang harus disesuaikan. Kan kalau misalnya saat mengajukannya adalah hima, nggak bisa. Itu masuknya ke kemahasiswaan. Tapi kalau misalnya yang ngajuinnya eh, prodi, prodi mah langsungnya nggak kemahasiswaan hanya ngurus ke perizinannya aja. Ini langsung masuknya ke jalur akademik. Ya kalian juga jangan berharap banyak. Prepare for the worst aja. Kalau misalnya nggak dibiayain pun ya teman-teman tetap jalan yang lain. Tapi kan yang ini pun dijalani. Masa sih kampus nggak support gitu ya, minimal support kayak kemarin lah, katakan kemarin tuh bikin ke kuliah umum kayak kemarin tuh biayanya cuman mereka ngeluarin 1 juta, tapi kita bisa ngadain acara gede gitu tuh. Nah, teman-teman juga jangan ini ya, jangan jangan merasa wah Cindy doang yang diajakin. Ya Cindy mah sering diajakin karena Cindy ada di sini terus gitu. Kalau misalnya teman-teman ada gitu ya, mudah dihubungi atau seperti apa gitu kan, akan lebih apa ya, teman-teman juga harus bisa inisiatif untuk banyak terlibat di kegiatan-kegiatan prodi gitu. Karena saya juga jujur kemarin nge-MC segitu jam 1, nge-MC ya pagi sebentar doang kan, jam 9 sampai jam 12 dan nggak banyak ngomong gitu dibandingkan narasumber. Tapi jam 1-nya ngajar, terus jam setengah 7-nya ngajar itu tuh capek gitu. Dan kalian kan nggak latihan untuk jadi MC, padahal itu teh um, momen emas untuk kalian latihan gitu jadi MC. Dan kalau misalnya sebanyak itu mah 2 MC juga bisa sebenarnya mah. Cela misalnya sama Arpan, nanti ke depannya kuliah umum kalian yang pegang gitu misalnya MC-nya. Jangan nunggu pengen jago dulu, saya juga nggak tiba-tiba kayak gitu. Dan punya style masing-masing ya. Kemarin juga kan saya bilang style saya mah ya gini, saat saya ditunjuk MC kayak gini ya, ya jangan salahin style saya. Itu mah misalnya pengen yang formal ya jangan saya nunjuknya gitu kan. Besok juga saya jadi MC deh, cik saya teh ampun. Iya. Kepakit gitu. Siapa yang tahu sih? Kalau malam masih itu kenapa kita Diskusinya juga baru H-1. diskusi iya saha H-3 tuh masih udah pembagian, tapi kita tuh nggak tahu ini bakal jadi apa enggak gitu. H-3 tuh seperti itu ya, karena masalah uangnya dulu belum turun. Kalau misalnya uangnya udah ada, makanya tadi kembali, kalau misalnya uang sedikit kita bisa tetap ngadain tapi sesuaian, daripada kita pengen uang yang gede tapi nggak ada uangnya, acaranya malah jadi nggak ada. Dan kita tuh kan saya udah bilang juga tadi ya, kalau misalnya iya dana nggak keluar, udah udunan gitu dosen-dosen untuk ngebayar narasumber ini. Emang saya kemarin dibayar kan tuh, bayar snack konsumsi. Barijing tuh dimakan, bagi-bagi kabar udah kayak gorengan unggul, saya tuh makan gorengan dari sekarang. Gitu sih. Ada lagi yang mau mengomentari kegiatan kemarin? Menurut kalian berhasil nggak? Indikator berhasilnya apa?
peserta ya, audiensnya berhasil. Kalau ketepatan target tepat nggak? Ternyata banyak yang bukan ilkom yang hadir teh, gitu. Ya berbicara tepat karena mereka tertarik, ya mungkin tepat ya. Tapi akan lebih bullseye, akan lebih tepat sasarannya kepada anak ilkom, dan anak ilkom heboh gitu kan, malam-malam ini form udah ditutup, naon. Ah, saya emang MC, bukan bagian saya, bodo amat. Bu Detia pun nargetin 300 kan? 300. Kalau untuk ruangan yang dibuka dadak itu udah ada emang dadak Ini yang yang B23 ya? B23 karena udah penuh di sana. Ini tuh nggak ada izinnya. belum ada izin. Nggak ada izinnya karena udah geser kursi, akhirnya sama Pak Agus udah buka aja. Karena ininya juga nggak ada. Termasuk kegagalan. Nah, kan menurut kalian termasuk kegagalan nggak? Jadi berbicara over capacity pun itu menjadi ini ya, menjadi perhitungan kalian gitu. Kegagalan dalam hal memprediksi jumlah audiens, mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya target jumlah minimal tercapai, bahkan lebih gitu. Nah, yang jadi salah adalah terlalu berlebih gitu. Karena itu pun saya nggak mewajibkan mahasiswa saya loh. Nggak mewajibkan di sini kelas yang lain nggak ada yang diwajibkan sama saya. Kalau misalnya diwajibkan, saya kan ngajar mata kuliah universitas, lebih ngeri lagi kalau diwajibkan. Jam 1 itu saya ngajar, ternyata setengahnya nggak hadir gitu. Kalau misalnya hadir, mereka akan lebih penuh lagi di sini. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan tentang kegiatan kemarin? Untuk divisi logistiknya katanya enggak ada. Logistik acara kemarin. Logistik. Wira. Logistik operasional. Logistik operasional. Ini juga masih ngedebat nih. Tolong bikinin sertifikat. Oke. Kalau misalnya pengen saya yang bikin, jangan pengen cepet kan saya. Jangan pengen cepet karena besok banyak acara juga. Gitu sih. Ya, terkait kegiatan nanti juga ya teman-teman, jangan sampai, menurut saya kalau acara kemarin kan lebih kecil ya, lebih kecil, dan sebenarnya 2 hari 3 hari juga ngadainnya cepet bisa gitu, cepet terlaksana asal izinnya udah diurus. Nah, yang khawatir adalah ini kegiatan kalian nih, kan intinya adalah pembelajarannya. Kalau misalnya kegiatan, jadi jangan sampai seperti ini ya. Kita berpikir secara kemungkinan terburuk ya. Saya akan bilang bahwa kalaupun ini gagal, maksudnya kegiatan tidak terlaksana atau seperti apa, mungkin dari kalian akan ada yang tetap dapat apresiasi nilai dari saya, walaupun hanya C, tapi itu lulus. Tapi saya melihat kegiatan itu, atau misalnya performa kalian, misalnya rapat yang malam kalian nggak pernah ada atau nggak pernah kontribusi, kalau misalnya yang hadir ke kelas pun yang bisa aja, tapi kan saya melihatnya kontribusinya gitu, kontribusi komunikasi di grupnya seperti apa, ya mungkin tetap akan ada yang lulus gitu, walaupun itu tidak terlaksana ya. Dan kalian juga jangan GR, oh ini saya selalu datang ke kampus, atau misalnya saya merasanya ketua udah berani ambil resiko akan lulus, nggak gitu. Saya lihat secara objektif aja. Kalau tidak terlaksana, tetap ada yang lulus dan lebih banyak yang tidak lulus mungkin. Gitu. Tapi lulus pun akan dapatnya C. Dan itu akan merusak IP kalian. Sekarang masih banyak yang 3 ke atas ya, 3 ke atas. Atau misalnya ada yang 4 mungkin ya. Tapi jangan sampai dirusak kayak gitulah. Karena ini intinya adalah teman-teman harus belajar gitu. Dinamikanya ya seperti ini gitu. Misalnya ada teman yang nggak support gitu ya, ada yang susah dihubungi, kerjanya nggak maksimal, yaitu dinamikanya seperti itu.
Dan berbicara teman-teman junior, anak semester 1, saya sering nongkrong sama anak-anak di sini sore-sore di lapang basket atau misalnya lagi apa gitu ya. Ya mereka nggak ngadu masalah kalian ya, cuman maksudnya tuh diajak ngobrolnya yang membuat mereka terlibat, bukan disuruh gitu. Ini nggak berbicara hima ya, nggak berbicara kerjaan hima atau seperti apa. Cuman kalau misalnya hima ya udah kalian udah punya ini sendiri ya. Cuman kalau misalnya mau dilibatkan di sini pun ya sebisa mungkin yang apa ya, yang dimanusiakan gitu. Jadi bukan yang kamu dilibatkan tolong bikin ini gitu, nggak kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu mereka akhirnya merasa cuman tunggu disuruh aja, kalau nggak disuruh nggak akan ngerjain. Tapi kalau misalnya dilibatkan ngobrol, dimanusiakan, bahasa itu akan lebih tinggi kepeduliannya gitu untuk membantu publikasi dan promosi juga. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir satu pertanyaan, apa yang akan dilakukan besok? Besok akan banyak orang di sini. Mendanus apa? Apa? Nobar teriyaki. Target berapa? Kita bisnis itu sesuai yang banyak sesuai. Kan kalau misalnya beli banyak itu kan beli yang ada sama harga. Kalau misalnya si ibunya, jadi kemarin tuh kalau kita jual maksimalnya paling sedikit kita jual kalau kemarin kalau habis kan Naikin lagi aja. Naikin lagi, misalnya naik jadi 40 gitu. Jangan sampai 30 habis ya udah 30. Ya berarti kalau misalnya 30 habis mungkin 40 nggak, 40 juga habis. Nah nyisa nih. Jual dedet. Jual dedet. Jual dedet. Jual dedet ke Pak Andre besok nggak Pak. Pak Andre lagi sakit ya. Ke Bu Erna, tuh Bu Erna memang nggak akan bilang enggak kalau ada yang ke Danus. Waktu yang jual bala-bala juga dibeli 10 sama Bu Erna. Urus dulu perizinannya, tanya ke siapa. Gitu, tanya dulu ke satpam, tanya kemana. Kamu juga ngirim ke ini ya, si Aldi sama David ya kemarin ngirim makanan. Itu udah banyak atau kalian untuk ini, untuk ngedanus? Dibagi-bagi gitu. Iya. Ya maksudnya itu juga masuk poin penilaian ya, kelihatan nama saya karena baru masuk deh pas belok mobil. Oh iya si Aldi jeung si David. Ya, gitu. Apalagi yang akan dilakukan besok? Jadi kalau misalnya mau pasang pengen dilihat orang kan besok pada datang jam 9 tuh. Ya berarti jam 9 harus dipasang. Hari ini kalau misalnya bisa. Gitu. Bisa ngeprint hari ini, besok ambil jam 8. Besok yang masangnya siapa? Masangnya kasih risol. Kasih Mang Ucup. Sudah ada pertanyaan? Oke, yang di Zoom, terima kasih sudah hadir pertemuan kali ini. Silahkan kerjakan kuis dan tugasnya. Sampai bertemu di rapat selanjutnya. Sheila kalau misalnya mau ngadain rapat, ngadain aja ya. Butuh Zoom, nanti saya yang bukain. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.